Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan, lihat Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Apa Bu Kiki? Salat itu Arafah. Arafah itu melihat, mengenal, dan tahu. Kalau salat, haji, kok tidak ada yang dirasakan, tidak ada yang dilihat, berarti nggak ketemu. Dalam diam itulah Arafah. Dalam wukuf itulah Arafah. Dalam tumak ninah sholat itu Arafah. Dalam membaca Al-Quran, diam Arafah. Berarti nyambung ya dengan Syekh Ibnu Rajab tadi itu. Ketika kita menjalankan ibadah-ibadah dan ibadah itu diterima, pasti terdiam. Nggih, Ustaz Ivan nggih, terdiam. Balik Mas Udin kepada Syekh Ibnu Rajab tadi itu. Diam. Ketika kamu tidak bisa wukuf di Arafah, maka wukuflah terhadap min hududillah, inda hududillah alladzi Arafah. Apa hududillah? Peraturan-peraturan Allah itu, syariat-syariat Allah itu. Kalau syariat-syariat Allah itu kita kerjakan dengan benar, sahih, dengan baik, maka nanti ada suasana Arafah. Kalau kamu tidak mampu mabit di Muzdalifah, mabitlah dalam ketaatan. Ini kiasan semua ya, begini ya. Mabitlah dalam ketaatan. Qiyamul Lail itu mabit? Ya, mabit. Mabit itu. Mabitlah dalam ketaatan kepada Allah. Ketika taat kepada Allah, liuqarribuhu, maka akan mampu mendekatkan kepada Allah. Kalau kamu tidak mampu untuk menyembelih binatang kurban di tanah Mina, maka sembelihlah hawa nafsumu. Ketika hawa nafsu itu tersembelih, maka akan nyampe kepada Mina. Mina itu artinya apa? Aliran darah. Aliran darah. Mina tadi itu diumpamakan apa? Rahim. Rahim. Perhatikan, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu suasana kasih sayang yang luar biasa. Ya, rahim itu. Kenapa kok yang dipilih adalah perempuan? Ya Allah, seperti itu. Ketika kamu tidak mampu untuk pergi ke tanah suci, pergi ke Ka'bah, kenapa? Li'annahu ba'id, karena jauh. Gampang. Bermaksudlah untuk mendekati Allah, falyaqsudu rabbal bait, bermaksudlah untuk menuju yang punya rumah, karena yang punya rumah itu fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Tadi ketika menyembelih ada urat leher, nah, urat leher, ada darah yang menetes, itu simbol. Urat leher itu kan simbol, darah itu kan simbol. Iya. Ka'bah itu simbol. Iya. Semuanya itu simbol. Simbol yang harus dibaca dengan batin, hati yang bersih. Falyabudu rabb hadzal bait. Oh iya.
Kemudian ada ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholatmu. Lihat pelan-pelan. Surat An-Nisa tadi Mas Udin. Memang makom Ibrahim di situ disunahkan untuk sholat. Sholat sunnah tawaf. Tapi karena itu adalah area tawaf, gak bisa minggir. Minggir. Betul ya? Oke, pemahaman pertama seperti itu. Pemahaman yang lebih dalam, ikuti agama-agama, ikuti agama Nabi Ibrahim. Ketika kita mengikuti syariat-syariat Nabi Ibrahim secara tidak langsung, perhatikan, secara tidak langsung, ruhnya Nabi Ibrahim itu kan nempel. Ya nempel di makom Ibrahim, nempel di syariat-syariatnya. Perhatikan, nyembelih itu syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Sunat, Pak Soleh. Ya kan? Ketika ditanya, ikut siapa? Wattaba'a millata Ibrahimah Hanifah. Di balik syariat itu ada ruhnya Nabi Ibrahim yang nempel. Semoga paham. Yang nempel itu, namanya napak tilas dan mengikuti jejak. Kalau Nabi Ibrahim itu di depan, kita di belakang, ada baunya enggak? Ya ada baunya. Kalau satu frekuensi, kalau Hanifan. Bu Tuti masih ingat ya? Dulu saya contohkan seperti ketika ke SM itu loh Mas Udin. Ketika sampai di lurus itu bau konfit. Kan lurusnya konfit. Ketika belum lurus itu enggak bau, tapi ketika itu bau. Oh ternyata bau itu harus lurus. Sinar itu juga sifatnya lurus. Kalau nggak lurus nggak kena. Paham maksudnya itu? Iya itu. Semoga kita itu lurus dengan orang soleh. Kalau lurus dengan orang soleh, baunya itu ada. Auranya itu ada. Ya Allah semoga paham. Saya ini sudah lurus Ustadz. Tapi nggak bau, pilek sampean. Paham maksudnya? Iya itu. Bau itu. Jadi ketika kita mengikuti orang soleh, nah, begini tadi sudah dibuka ya biografinya itu. Kalau kita mengikuti orang soleh, maka akan mengiyakan akan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi. Ini maksudnya itu. Ini maksudnya itu. Haji yang hakiki itu ini. Wukuf Arafah yang hakiki ini, Muzdalifah yang hakiki itu ini. Ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Pahamkan ya Allah Safa dan Marwah. Ya Allah. Nah ini, tunjukkan hadirin yang kami ketika memberikan khutbah di Arafah itu. Ya Allah. Di Arafah itu adalah tempat penanggalan. Bukan kalender loh ya. Apa penanggalan itu? Meletakkan atribut. Nah ini loh. Melepaskan atribut min nafsi wahidah. Bu Tuti masih ingat ketika di kemarin itu salat tahajud di tadkir itu. Tiba-tiba, loh ini kan musim haji ini Ustaz Ivan. Ya Allah, nyambung itu. Ya, Pak Sigit, nyambung itu. Kok bisa nyambung? Ya wong buminya satu, Tuhannya satu, mataharinya satu, bulannya itu satu. Jiwa itu kalau satu ya sambung. Kalau mampu melepaskan. Kalau belum mampu melepaskan ya masih terikat. Ini kan suasana min nafsi wahidah. Jiwa yang satu dari segala penjuru dunia, betul enggak? Sudah Allah tidak memperhatikan apa? Perbedaan bahasa, perbedaan kulit, perbedaan kultur, watak dan waing. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin nanti di padang mahsyar itu ya kayak gini ini.
Ya. Ketika mampu melepaskan semua atribut, status, perhatikan, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Semoga kita bisa tembus ke la syarikalak. Saya takutnya lanya itu hilang. Berarti innal hamdanya masih syirik, kenikmatannya masih syirik, jabatannya itu masih syirik. Kenapa begitu? Lai hilang. Iya itu. Jadi kita minta kepada Allah lah, jangan sampai itu menjadi kesyirikan saya baru ya Allah. Pujian-pujian kan innal hamda. Kemudian kenikmatan-kenikmatan itu jangan sampai menjadi la syarikalak ya Allah. Jadikanlah la syarikalak. Jangan sampai menutupi antara hatiku denganmu. Bersihkan ya Allah. Itu la syarikalak. La syarikalak. Ya Allah. Jadi labbaik Allahumma labbaik jangan hanya diartikan haji dan umroh. Salat itu ya labbaik wa sa'daik, panggilan. Jadi ketika kita itu mampu melepaskan semua atribut, hari ini ya Allah, pahamkan ya Allah, labbaik Allahumma labbaik setiap saat. Karena setiap saat itu ada panggilanmu. Ada panggilanmu. Apa Pak Saleh maksudnya, Ustaz Irfan? Iya ya. Kekasih dengan kekasih itu kan selalu menunggu panggilannya. Dipanggil siapapun itu enggak mau. Hanya satu yang saya tunggu, panggilannya. Nah, apakah kita dengan Allah seperti itu? Kok kayaknya Allah nomor sekian, tapi fulus nomor ini gimana? Ada pembagian uang 1M, lari enggak? Iku lho kena ri gak kroso. Tapi kenapa ketika khayya ala sholah, khayya ala falah itu kok berat sekali? Ya masih sari kalak, belumlah sari kalak. Apa bedanya sari kalak? Masih ada sekutu. Kalau la sari kalak sudah tidak ada sekutu. Apa sekutu itu? Tandingan. Tandingan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada tandingannya. Iya, surat Al-Ikhlas iya, tapi hati kita belum Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya bersih. Jadi Allah itu masih kalah dengan uang, dengan jabatan, dengan pencitraan. Masih kalah Allah itu. Kalau Allah itu masih kalah, berarti syari kalak. Berarti Allah itu masih disekutukan. Allah itu masih dibanding-bandingkan. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, semoga ilmu yang kita dengar, kita kaji malam hari ini, mampu membersihkan syari kalaknya kita. Sehingga kita masuk kepada la syarikalak. Hilangkan ya Allah, bersihkan selain Allah, ya, bersihkan selain Allah. Terutama tadi wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.